Shalom, selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Kita akan bersama-sama dalam program pelayanan renungan pagi. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kasih-Mu tak terbatas. Pun di pagi ini ketika kami boleh sadar untuk memulai segala sesuatu dengan bersaat teduh mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami sudah siap di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sabda Tuhan datang melalui Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di pedalaman India diceritakan bahwa seorang suami pencandu alkohol hidup bersama istri dan seorang putra dan juga seekor anjing mereka yang bernama Gurtap. Seluruh penduduk mengenal dia atau suami ini, kepala rumah tangga ini, dengan kebiasaan buruknya. Sepulang minum-minum dia akan berteriak-teriak. Tak jarang dia memukul istrinya kalau pulang dalam keadaan mabuk berat. Istri yang polos dan putranya tak bersalah itu menghabiskan hari-hari dalam ketakutan dan ancaman kekerasan dari pria pemabuk itu. Tak mampu melawan, ibu dan anak itu hanya bisa diam melihat tingkah kepala keluarga mereka. Suatu siang suaminya membawa pulang sepotong daging. Masak daging ini untuk makan malamku ya, perintahnya kepada sang istri. Perempuan itu menurut saja. Sementara pemabuk itu menghayal menyantap daging kegemarannya bersama sebotol minuman keras. Malam yang baik untuk dihabiskan bersama daging dan minuman keras, pikir pria itu sambil melangkah pergi meninggalkan rumah untuk membeli minuman keras. Terlalu sibuk menyiapkan makan malam suaminya, si istri tidak memperhatikan kalau anjing mereka yang bernama Gurtap diam-diam mencuri dan menelan daging itu. Menyadari itu, perempuan itu panik dan mulai menangis. Dia membayangkan sikap suaminya dan dia yakin pasti akan mendapat pukulan dari sang suami. Dan dia lupa bahwa anjing itu adalah kesayangan putranya. Perempuan itu lalu memukuli anjing itu, bahkan berpikir jauh menyembelih anjing itu dan memotong dagingnya untuk menjadi pengganti daging yang dibeli suaminya, dengan alasan atau tujuan tidak akan mendapat marah atau pukulan dari suaminya. Sang putra sangat sedih melihat anjingnya disembelih hanya karena ibunya takut dimarahi atau dipukul sang ayah yang suka mabuk-mabukan. Sambil menangis, sang putra itu hanya menggumam pelan. Dia katakan, "Aku jujur, ayah memukul ibu. Aku bohong, ayah memakan Gurtap." Karena ketika ayahnya pulang, dia dengan santainya menyantap daging anjing yang dia tidak tahu bahwa itu adalah pengganti dari daging yang dibawanya siang tadi. Tetapi apa yang terjadi? Sang suami ini kemudian ketika melihat putranya sedih menangis, lalu kemudian sang ibu menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dia mengatakan bahwa karena saya takut engkau memarahi saya, maka aku, ketika daging yang kamu beli itu disantap oleh anjing kita, saya lalu menyembelih anjing atau Gurtap untuk menjadi pengganti dari daging yang kamu beli. Nah, sang suami kemudian bukannya marah, tetapi
Sang suami kemudian juga ikut menangis, terharu, dan akhirnya dia minta maaf kepada keluarganya dan memutuskan untuk berhenti mabuk-mabukan. Nah, sepenggal cerita tadi teman-teman, yang mau dikatakan di sini adalah bahwa kemarahan adalah racun yang merusak wadah di mana ia disimpan, melebihi kerusakan terhadap apa dia ditumpahkan. Artinya bahwa karena amarah orang bisa melakukan hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena amarah kita bisa lepas kontrol, dan karena amarah bisa membuat orang ketakutan dan mempengaruhi psikologi mereka, seperti ibu dari putra atau istri dari sang pemabuk dalam cerita tadi. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita adalah sosok seorang bapa yang suka marah kepada anaknya? Apa kita seorang ibu yang suka marah-marah kepada anak-anak dan kepada anggota keluarga yang lain, kepada sesama? Firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang janganlah sakiti anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amarah adalah senjata untuk menyakiti sesama. Amarah adalah sesuatu yang kalau dipelihara akan menjadi seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja untuk membuat kebahagiaan berantakan. Apalagi kalau dalam amarah itu disertai dengan kata-kata yang menyakiti hati anak-anak, yang melecehkan, yang membuat anak-anak kita kemudian sedih karena merasa dihina ataupun tidak dihargai dalam keluarga. Saya pikir pagi ini marilah kita mulai dengan tersenyum. Janganlah kita menyebar aroma ketakutan kepada istri, suami, anak-anak, dan kepada anggota keluarga yang lain. Kita harus menjadi suami, istri, dan anak-anak yang murah senyum, bermurah hati, mengeluarkan kata-kata yang bisa mengayomi dan memberi semangat. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak pun tentu tidak akan memancing ayah dan ibu kita supaya marah, lalu kemudian menyakiti hati kita. Karena amarah juga terjadi jikalau sebagai anak-anak tidak memperhatikan dan tidak menuruti perintah ayah dan ibu. Tetapi yang penting di sini adalah mari bekerja sama dalam keluarga untuk menciptakan shalom, damai sejahtera. Dan jangan terikat dengan narkoba, jangan terikat dengan minuman keras dan makanan-makanan haram yang lainnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Artinya bahwa kalau kita belajar pada kehidupan Tuhan Yesus yang sederhana, maka itulah jalan kehidupan dalam dunia ini dan juga kehidupan dalam dunia yang akan datang. Selamat menikmati hari karunia Tuhan dengan berpedoman pada firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih, tuntunlah kami hari ini dengan kebenaran firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian teman-teman, selamat beraktivitas dan percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin.